Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, kita bersyukur boleh berada di Mezbah Doa pada malam hari ini. Mari kita datang pada Allah kita yang setia. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan kita tetap setia mengasihi kita. Mari kita berdoa sebelum kita mulai Mezbah Doa pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat saat ini Tuhan. Satu kehormatan buat kami ada di Mezbah Doa melayani-Mu Tuhan, melayani umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu atas setiap umat-Mu yang mengikuti Mezbah Doa pada saat ini ya Bapa di sorga. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kuasa Allah yang bekerja pada saat ini. Sebab itu datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas Mezbah Doa pada saat ini sama seperti di surga. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang setia. Mari sama-sama naikkan pujian. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama naikkan pujian ini sekali lagi dari aku. Katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
basande. Terima kasih Yesus, Kau setia. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat pemulihan yang telah Kau sediakan bagi umat-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan, bawa hati yang percaya. Tak ada kata yang terlambat bagi orang yang percaya kepadamu, ya Tuhan. Iaralah basande, iara basando. Datang dan jamah umat-Mu, datang dan pulihkan umat-Mu, ya Tuhan. Mari angkat tangan di hadapannya, tanda berserah penuh kepada Tuhan yang punya segalanya. Haleluya. Terima kasih. Biar tahun ini menjadi tahun kesembuhan. Umat-Mu menuai kesembuhan, menuai pemulihan, kemenangan, kelepasan di dalam-Mu, ya Tuhan. Terjadilah, terjadilah. Haleluya. Kebangkitan yang besar terjadi. Boratakara lamase kara labosanta kara lamase. Hirababasiki aralabara labasando. Boratakara lamase. Kuriara labasiki aralamasando. Pengharapan yang mati hidup kembali, semangat yang patah pulih kembali. Haleluya. Benih-benihlah itu bangkit kembali. Janji-janji Tuhan digenapi kembali atas umat-Mu, atas gereja-Mu. Oh. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di mesbah doa ada pengajaran dari surga yang memulihkan setiap hati. Tulang-tulang kering hidup kembali. Kami akui Kaulah segalanya, lebih dari alam. Kaulah segalanya di dalam
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kau yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, amin ya Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. penyembahan kami Tuhan naik ke hadirat-Mu. Biar pujian penyembahan kami Tuhan masuk ke hadirat-Mu lebih lagi. Dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, mereka yang menyaksikan secara online Mesbah Doa ini, setiap pujian penyembahan mereka naik ke hadirat-Mu. Hito kota katakan dararapakasyada. Yes Lord, biar semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami mau mencari hadirat-Mu lebih lagi, duduk diam di hadirat-Mu lebih lagi, dan kami mengalami setiap janji-janji di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi juga setiap kami Tuhan, mencelikkan mata rohani kami, supaya kami melihat kebenaran dari firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu semua, jumpa lagi dalam acara Mesbah hari ini. Saudara,
Saya percaya di tahun ini semua kita mendapatkan janji yang sama untuk memasuki tahun penuaian yang besar, the great harvest, supaya saudara dan saya mengalami janji Tuhan, menuai janji Tuhan bersama-sama. Amin. Nanti saudara boleh sambil chat supaya ada yang membantu saudara mendoakan, ada yang membantu saudara untuk menjawab hal-hal yang penting bagi saudara. Nah saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil judul mengalami janji Tuhan. Saudara dan saya sudah diberikan janji dan kita sedang berupaya untuk meraih janji itu. Kita sedang menuju ke sana. Istilah anak muda sekarang adalah OTW. On the way. Mengalami, menikmati janji Tuhan. Dan itu kadang gak mudah. Harus melewati berbagai kendala yang ada. Harus melewati peperangan, melewati pergumulan, bahkan sakit penyakit. Nah kita melihat perikop firman Tuhan dalam Markus 9. Bagian yang akan kita baca supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu mau supaya saudara mengalami janjinya. Markus 9 ini secara khusus berbicara mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan setelah terjadinya transfigurasi. Tuhan Yesus naik ke sebuah bukit atau gunung yang tinggi gitu ya. Setelah itu transfigurasi, Tuhan Yesus bertemu muka dengan Musa dan Elia, beberapa murid yang melihat di situ. Dan setelah itu Tuhan Yesus turun gunung bersama murid-muridnya. Nah di bawah itu sudah ada namanya masalah. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Jadi yang diajak naik gunung hanya 3 orang. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sisanya di bawah. Ketika di bawah terjadi ribut-ribut, Tuhan Yesus tanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Perikop itu berjudul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Dia harusnya mengalami janji Tuhan, tetapi dia melihat anaknya itu bisu. Anaknya mengalami sakit bisu, bukan bisu yang biasa. Karena di dalam perikop ini, Tuhan bertanya, dan orang itu menjawab, ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi ada masalah di situ. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada pergumulan, bahkan anak ini bisu. Akibat dari kuasa roh jahat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lebih baik jangan main-main dengan roh jahat. Kita nggak main-main aja kalau dia sedang lewat. Tiba-tiba dia iseng kan repot juga kan ya. Apalagi saudara main-main. Karena ayat 18 katakan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Itu masalah. Itu pergumulan, penderitaan, sakit penyakit, bahkan bisu. Nah bagaimana mengatasi ini? Dia datanglah kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan orang ini lapor, guru, aku datang kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat, ilmunya belum nyampe. Sehingga murid-murid sekalipun menyerah. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena kita ada progresif di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Gitu ya. Justru ini yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Ayat 19 itu Tuhan menegur, maka kata Yesus kepadanya, hai kamu angkatan yang tidak percaya.
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar? Aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemari. Jadi ternyata karena ketidakpercayaan mereka, sehingga Tuhan Yesus harus turun tangan. Karena bahkan murid-muridnya nggak sanggup. Murid-muridnya tidak bisa mengatasi. Tidak bisa mengusir setan-setan itu. Ini yang terjadi. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, ayat 21, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Saudara, mungkin ada di antaramu yang mengalami masalah sejak masa kecil. Sejak bertahun-tahun lalu. Dan masalahnya tetap sama. Itu saja. Berputar terus di situ saja. Jangan-jangan Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini. Bahwa masalahmu bisa diselesaikan tapi dengan caranya Tuhan. Engkau bisa meraih janji Tuhan tapi dengan cara Tuhan. Bukan cara dunia. Bukan cara yang lain. Mau meraih janji Tuhan harus dengan cara Tuhan. Tulis cara Tuhan. The God's way, jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Jadi, saudara, lebih baik langkah yang pertama, saudara datang kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Kadang ada yang datang bukan kepada Tuhan, malah kepada paranormal. Orang normal datang kepada orang yang paranormal. Sehingga justru dalam beberapa kasus mereka mengalami hal-hal yang lebih lagi. Karena firman Tuhan katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sama seperti anak ini dibanting-banting, diguling-guling, diguncang-guncang, terpelanting ke tanah, mulutnya berbusa. Dan itu dialami sejak kecil. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Saudara, kalau kena api, terbakar, itu membahayakan. Kena air, ke dalam air, bisa mati itu anak. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi dia datang kepada Tuhan, itu langkah yang pertama. Mencari hadirat Tuhan. Mencari di mana Tuhan hadir. Kalau saudara ada kesempatan untuk mengikuti mesbah doa seperti ini, that's good. Saudara mencari hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara bisa beribadah secara onsite, that is better, lebih baik. Kalau saudara bisa ikut di dalam komunitas sel atau yang namanya care cell, itu juga akan jauh lebih baik. Sebab di mana ada hadirat Tuhan, pasti di situ ada berkat-berkat yang menyertai. Amin, saudara. Coba tuliskan kalau saudara yang percaya, amin, 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 gitu ya. Sama seperti dalam perikop ini, bahwa ketika orang ini datang kepada Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Roh itu melihat. Ketika ada Yesus di situ, maka roh itu mulai berontak. Jadi kehadiran Allah yang berbeda. Kalau Allah omnipresent, yes. Tetapi ini sesuatu yang berbeda, manifested. Kehadiran Allah, kuasa Allah yang dimanifestasikan. Dalam beberapa hal manifestasinya itu bisa berbeda-beda. Ada orang ketika dilayani pelepasan, begitu ya, dia bisa berteriak-teriak, dia bisa mengeluarkan berbagai jurus. Gitu ya. Oleh karena itu kita yang melayani pelepasan mesti ekstra hati-hati supaya nggak kena jurus-jurus dari mereka. Tapi kalau kita bawa mereka kepada Tuhan, pasti ada sesuatu yang itu memanifestasikan hadirat Tuhan
supaya orang itu nantinya bisa disembuhkan. Nah, orang ini datang kepada Tuhan dan Tuhan menegur angkatan yang tidak percaya. Jadi ada 3 level. Tidak percaya, kurang percaya, dan orang yang percaya. Saudara masuk yang mana? Level 1, level 2, atau level 3? Tidak percaya, kurang percaya, dan orang yang percaya. Kalau dalam level iman kan sama, ada tingkatannya kan. Orang yang tidak beriman, orang yang imannya kecil, dan orang yang imannya besar. Jadi kita harus naik level. Orang ini sadar dia sedang ditegur oleh Tuhan. Saudara, kalau ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh pemimpinmu, lebih baik submit. Lebih baik merendahkan diri. Sama seperti orang ini ketika dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menghardik, Tuhan mengatakan, "Hai engkau angkatan yang kurang percaya." Kalau itu tidak percaya masih di bawah, kurang percaya itu masih level ya di tengah-tengah gitu ya. Harusnya kita naik level menjadi percaya. Ketika levelnya sudah naik menjadi percaya itu, maka firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kita sedang OTW nih, dari tidak percaya menjadi percaya pada akhirnya di level iman yang tertinggi. Saudara mau mendapatkan janji Tuhan? Tidak ada yang mustahil hanya bagi orang yang percaya. Bagaimana dengan orang yang kurang percaya? Kita melihat iman murid-murid Tuhan Yesus tadi nggak bisa mengusir Saiton tadi. Kenapa? Karena mungkin level iman mereka belum sampai di level yang tertinggi, yang percaya. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mazmur 9 ayat 23. Kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, pergumulan dalam hidupmu, dari dulu, sekarang, bahkan sampai, jangan selama-lamanya ya, kasihan juga gitu ya. Saudara harus mulai sadar datang kepada Tuhan. Yang kedua, rendahkan diri. Tuhan sedang menegur. Hei angkatan yang tidak percaya. Tidak percaya pasti ditegur oleh Tuhan. Kurang percaya aja juga ditegur. Makanya ayah ini tahu. Ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Dari tidak percaya, dia ingin menjadi percaya. Tapi ada gap. Ada kesulitan bagi dia. Tidak percaya menjadi percaya. How can? 180 derajat. Maka dia bilang begini, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dia sadar, dia tidak percaya, level 1. Dia inginnya level 3, level tertinggi. Tapi itu sulit. Oleh karena itu, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini doa yang sederhana, simple, tapi juga membingungkan. Dia kondisinya tidak percaya, dia ingin percaya, dan dia ingin Tuhan menolong dia. Tapi inilah yang dia alami. Dia mengalami mujizat Tuhan. Jadi dia datang kepada Tuhan. Kedua, dia merendahkan diri. Merendahkan diri itu dia akhirnya jujur kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan tapi seolah tidak memerlukan Tuhan. Ya sudah, fine, Tuhan tidak kasih sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan mau supaya saudara dan saya terbuka kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Supaya naik levelnya. Tulis naik level. Jangan di situ-situ saja. Naik level. Ketika saudara naik level, firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau engkau sedang mengejar di dalam bisnis, pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam segala hal. Kalau itu engkau imani dengan level iman yang tertinggi, maka saudara punya harapan lebih besar itu terjadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Saya berdoa supaya saudara berubah, naik level. Level itu dibawa naik, Tuhan Yesus itu pelan-pelan bawa naik. Saudara juga harus belajar naikin tangga ini, dan saudara merendahkan diri. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Datang kepada Tuhan. Tuhan, sepertinya kok aku sulit menerima janji-Mu. Aku pengennya percaya sih Tuhan, tapi kondisiku begini aja. Nah, itu saatnya saudara datang kepada Tuhan. Bukan dengan doa yang sama, tapi doa yang berbeda. Yang saat ini cuma berdoa, Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Ketika saudara mulai percaya, dari tidak percaya menjadi percaya, itu seperti membuka saluran, membuka sebuah jalan, supaya ada terjadi mujizat di dalam hidupmu. Mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam bisnis, dalam keuangan, dalam keluarga, dan berbagai masalah yang ada. Saudara, ini saatnya kita diingatkan kembali. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saudara sudah naik level dari tidak percaya menjadi percaya, maka saudara punya pengharapan yang besar. Tahun ini akan menuai penuaian besar. Jadi jangan sampai cuma ngeliatin yang lain menuai, yang sana menuai. Jadi lebih baik kita sama-sama menuai. Jadi mengalami janji Tuhan. Supaya saudara mengalami janji Tuhan sama seperti Bapak ini mengalami janji Tuhan, maka dia minta kepada Tuhan Yesus, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia jujur. Dan yang ketiga, dia memperkatakan. Memperkatakan itu bagian yang penting. Dia tidak percaya, tapi dia memperkatakan bahwa dia percaya. Ketika Tuhan Yesus marah, ayat 23, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus kok dicobain, Tuhan jika engkau dapat, engkau bisa berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Tuhan Yesus marah, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka orang ini memperkatakan, aku percaya. Dia perkatakan, aku percaya. Dua kata, aku percaya. Orang lain juga memperkatakan apa yang dia percaya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Hal yang sederhana yang bisa dilakukan memperkatakan yang saudara percayai. Seorang prajurit itu berkata, asal kau katakan sepatah kata saja, anakku pasti sembuh. Jadi kita itu meyakini yang kita percayai. Karena bagian dari percaya atau iman itu adalah berkata-kata. Jangan remehkan perkataan saudara. Daripada mengata-ngatain yang lain, lebih baik berkata-kata dengan firman Tuhan. Karena itu yang akan membuat benih-benih. Firman itu kan seperti benih kan. Ditabur. Nanti saudara akan menuai. Saudara akan menikmati hasilnya. Karena firman itu tidak turun dengan sia-sia. Dia pasti akan mengerjakan dan mengeluarkan hasilnya. Saudara, kalau hari ini saudara masih dalam level tidak percaya. Mana mungkin? Nggak bisa. Mustahil. Rubah paradigma saudara. Mulai berbalik 180 derajat. 180. Jadi itu perubahan paradigma yang frontal. Perubahan paradigma yang tadinya tidak percaya, maka saudara beranjak menjadi orang yang percaya. Dan hanya ketika saudara percaya, maka saudara akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Kita melihat bagaimana orang ini mengalami janji Tuhan. Ketika dia sudah memperkatakan,
Maka ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Ada satu perintah dari Tuhan untuk mengusir roh jahat dari anak itu. Bukan saja mengusir, keluar, tetapi dan jangan memasukinya lagi. Ini untuk para deliverance ministry ya, untuk yang mengusir roh jahat gitu ya. Jangan sampai roh jahat yang kita usir tuh keluar sih keluar, tapi nemplok ke yang lain. Atau dia kembali lagi malah 7 kali lebih kuat, lebih jahat. Maka Tuhan Yesus ajarkan kalau ngusir yang lebih lengkap gitu ya. Keluar dari anak ini dan jangan memasukinya lagi. Pintunya sudah ditutup. Nggak masuk lagi dia. Tapi kalau saudara cuman keluar, nemplok sebelahnya. Keluar, nemplok sebelahnya lagi. Itu lama-lama kejar-kejaran cuman muter. Lebih baik saudara menengking, mengusir, menegur roh jahat ini supaya keluar dan tidak kembali lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Mulai ada termanifestasikan kuasa Tuhan dari satu kalimat yang Tuhan Yesus katakan kepadanya. Ada reaksi, ada perubahan. Anak itu mulai guncang-guncang dan akhirnya orang bilang, di situ ayat 26, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Ketika anak itu di bawah kendali si jahat, itu kesadarannya ditimpa oleh kuasa roh jahat itu. Ketika roh jahat itu keluar untuk kembali kepada kesadarannya asli, ternyata ada jeda. Ada waktu di mana anak ini diam kayak orang mati. Orang bilang anak itu sudah mati. Ayat 27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ada kalanya dalam hidupmu, Tuhan izinkan nih ada pencobaan, ada penderitaan, ada pergumulan. Dan ketika engkau datang kepada Tuhan, grafiknya malah lebih menurun lagi. Ya, salah. Jangan-jangan salah. Kalau engkau sudah melihat menurun dan engkau berhenti, engkau tidak lagi mengikut Tuhan, rugi sendiri. Ini anak kelihatannya mati. Tapi kalau bapaknya sudah menyerah, apakah anak ini mau mati beneran atau cuman berganti kesadaran? Nah, dia tunggu waktu. Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya dan ia bangkit sendiri. Dengar baik, kalau engkau kelihatannya menurun, sudah ganti tahun Masehi sudah ganti, tahun Chinese sudah ganti, sebentar lagi tahun Hijriah sudah ganti. Sudah ganti presiden, ganti gubernur, ganti wali kota. Tapi kondisimu masih sama atau lebih menurun, jangan salahkan Tuhan. Tulis jangan salahkan Tuhan. Tuhan izinkan supaya kondisimu seperti itu melatih engkau percaya. Maka engkau lebih baik berdoa, Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maka Tuhan itu akan memegang tanganmu, membangunkannya, membangkitkannya, sehingga bisa bangkit sendiri. Ayat 27, kalau bisnismu ada dalam kondisi menurun, year to year gitu dia menurun, saudara bandingkan di tahun lalu, jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kondisi kesehatanmu kelihatannya menurun, jangan menyalahkan Tuhan. Kau datang kepada Tuhan dan satu kesempatan Tuhan akan memegang tanganmu, membangunkan, menopang engkau kembali. Doa yang sederhana, yang simpel, supaya saudara bisa bangkit kembali. Bukan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Tuhan tersebut. Sebab murid-murid Tuhan Yesus itu berkata,
Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus 29. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi saudara, kalau nih engkau mau mengalami janji Tuhan, langkah yang terakhir adalah andalkan Tuhan. Ciri dari saudara mengandalkan Tuhan, saudara berdoa. Berdoa sebelum melakukan aktivitas, berdoa sebelum dealing bisnis, berdoa sebelum melakukan sesuatu, supaya saudara disertai Tuhan, ada kuasa Tuhan. Karena ada jenis-jenis tertentu, bahkan setan sekalipun akan mengenali. Orang ini tidak berdoa. Nah saudara, saya berdoa supaya kita semua mengalami janji Tuhan. Kita semua naik level. Dari level yang tidak percaya, kita level yang belajar percaya, iman masih kecil, sebesar biji sesawi, maka kita naik kepada orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya, yang imannya lebih besar, yang pasti lebih besar dari biji sesawi. Bisa biji kedondong dan biji yang lain-lain, sesuai dengan imanmu. Tapi apapun itu, mari rubah paradigma kita. Supaya Tuhan tuh bisa menjamah, Tuhan bisa membawa saudara naik. Kalau pekerjaan dan pelayananmu mau naik, andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan dalam doa. Datang kepada Tuhan dalam mezbah. Supaya Tuhan tuh turun tangan. Sama seperti setan yang bandel ini. Murid-murid Yesus sekalipun mereka nggak bisa mengusirnya. Sehingga iseng mereka tanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Makanya ada kata-kata begini, ubur-ubur ikan lele. Kalau Tuhan sudah menegur, setan-setan kabur ya. Nggak ada mereka kesempatan untuk bertahan. Pasti kuasa itu dikalahkan. Kuasa yang ada dalam diri kita jauh lebih besar. Roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar. Andalkan Tuhan. Maka saudara akan melakukan perbuatan-perbuatan besar. Dan saudara akan menikmati janji Tuhan lebih baik lagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
menyembuhkanku. Ya katakan dalam mata dalam ayat kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Yes Lord, biar mulai hari ini Tuhan, kami masuk kepada golongan-golongan orang yang percaya. Oleh karena itu, tolonglah anak-anak-Mu yang tidak percaya, bawa mereka naik, bawa mereka Tuhan untuk memasuki level yang lebih tinggi. Dari yang tidak percaya menjadi percaya. Tuhan, tolong mereka yang dalam pergumulan, yang ada dalam masalah, baik di dalam rumah tangganya, dalam kesehatannya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Biar Tuhan yang melawat mereka. Dan terlebih lagi mereka yang sakit saat ini Tuhan, yang sedang terbaring, Engkau juga menjamah mereka, melawat mereka. Sebab bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Tidak terbatas waktu dan ruang, maka Tuhan bisa menjangkau mereka. Sebab firman-Mu berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan hari-hari ini Tuhan kami belajar step by step, lebih dan lebih lagi mempercayai Tuhan. Setiap janji Tuhan sampai digenapi. Tuhan, biar belas kasihan-Mu juga turun. Sama seperti seorang anak yang sakit yang Engkau jamah dan sembuhkan, yang bahkan hampir mati dan Engkau angkat untuk bangkit kembali. Biar anak-anak-Mu yang memerlukan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saat ini mendapatkan pertolongan Tuhan. Jumpai mereka Tuhan, selama mereka mengandalkan Tuhan, biar pertolongan yang sama ada dalam hidup mereka. Tuhan, sekalipun kondisi mungkin sangat jauh daripada kenyataan yang ada, tapi biar anak-anak-Mu tetap percaya. Mereka merubah paradigma hidup mereka. Iman mereka naik level, sehingga mengatasi masalah, mengatasi pergumulan, dan mereka terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, biar Engkau menjumpai setiap anak-anak-Mu, supaya mereka lepas dan bebas dari masalahnya. Dan bersama-sama kami bisa menikmati the great harvest di tahun ini. Supaya kalau yang lain menuai, kami juga menuai. Ketika orang lain mendapatkan mujizat, kami juga mendapatkan mujizat. Tidak ada yang Tuhan lalui, semua kami pasti mendapatkan bagiannya. Tuhan, sekali lagi perkuat iman kami. Ajar kami terus untuk belajar percaya. Mungkin Tuhan izinkan penderitaan, pencobaan, penyakit, pergumulan yang ada. Tapi biar setiap kami boleh memandang itu sebagai latihan untuk memperkuat iman kami. Tuhan, kami mau berpegang erat kepada janji firman-Mu. Kami perkatakan janji firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Mulai hari ini kami percaya Tuhan, kami satu step naik kelas, satu step kami lebih tinggi lagi. Sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Mari saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara, menuntun saudara, mengarahkan saudara untuk mendapatkan janji-janji Tuhan tepat pada waktunya.
saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudara sudah mengikuti mesbah malam ini. Sampai jumpa dalam mesbah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.